hambatan, jagalan dari siapapun kita akan hadapi dengan tegar dan tegap, tidak akan mundur sejengkal pun. Kita siap meneruskan perjuangan ini untuk kebesaran Indonesia, agar Indonesia, bumi pertiwi karunia Allah ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, wa ba'd. Ikhwati ad-du'at ilallah, saudara-saudaraku para aktivis dakwah di tanah air dan belahan dunia lainnya. Sunnatul ibtila adalah jalan menuju tamkin, dan bahkan ia adalah masna'ur rijal, pabrikasi para rijal, sebagaimana yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam masterpiece-nya Al-Fawaid. Seseorang bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Ya Aba Abdillah, ayyuma afdalu lirrajuli an yumakkana aw yubtala?" Wahai Abu Abdullah, manakah yang terbaik seseorang itu ditamkinkan, dimenangkan, dan dikokohkan dakwah dan perjuangannya, ataukah ia diberikan ujian dan cobaan? Maka sang imam pun menjawab, la yumakkan hatta yubtala. Tidaklah seseorang ditamkinkan, dikokohkan, dan dimenangkan sehingga ia ditempa dengan al-ibtila, ujian dan cobaan. Fa inna Allah ibtala Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadan salawatillahi wa salamahu alaihim ajma'in. Sesungguhnya Allah telah menampa Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, salawat dan salam terhatur untuk semuanya. Falamma sabaru makkanahum. Tatkala mereka bersabar, maka Allah tamkinkan, Allah kokohkan, Allah teguhkan, dan menangkan dakwah dan perjuangan mereka. Fala yadhunnu ahadun an yakhlusa minal alami albattah. Maka janganlah seseorang menyangka ia akan terbebas dari rasa sakit ketika berjuang. Ikhwati ad-du'at ilallah, izinkan al-fakir ilallah sedikitnya bercerita mengenai Abah Hilmi, Allahu yarham. Saat-saat Allah Ta'ala menyapa dan menempa beliau dengan sunnah al-ibtila, yaitu ketika Abah Hilmi di Madrasah Yusufkan sekitar 3 tahunan di awal tahun 80-an, tanpa proses hukum yang jelas, bersama dengan beliau sekitar 60 duat lainnya. Abah berkisah bahwa siksaan di penjara yang terberat adalah ketika Abah dimasukkan ke dalam sel yang luasnya hanya cukup untuk berdiri saja, gelap, sempit, dan pengap. Tidur berdiri, makan minum pun berdiri, bahkan salat pun berdiri mematung dengan lantunan senyap tilawah dan isyarat. Setiap hari ada air yang sengaja diteteskan dari atap sel tepat di atas ubun-ubun, serasa begitu tajam menusuk. Dan ini berlangsung sekitar 6 bulanan. Setiap hari sekitar 1 jam diperkenankan keluar sel untuk buang hajat, beralih pagi dengan dikejar anjing herder, dan berbagai siksaan fisik yang beragam dan berbeda tiap harinya. Seringkali ketika dalam kondisi lelah, pistol revolver ditodongkan ke kepala dan mereka bermain dan bertaruh ala Russian roulette. Tidak sedikit teman Abah yang tergeletak syahid. Terkadang Abah didudukan diikat di atas meja dan kursi, dan kemudian tendangan tanpa bayangan Wong Fei Hong pun menerbangkan Abah dan kursinya yang hancur patah-patah. Seringkali Abah diperintahkan untuk berjalan dengan dengkul di atas kerikil dan pasir besi seukuran kacang hijau yang sebelumnya sepertinya dipanaskan terlebih dahulu. Atau juga kadang diikat menggantung dan dipukuli baksan sakedu. Kemudian didudukan di sebuah kursi untuk disundutan, rokok menyala, dan pensil pun pernah dipukulkan ke telinga Abah. Itu kenapa pendengaran Abah agak kurang. Abah pun memasrahkan diri sembari terus berzikir,
Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Memurajaah hafalan dan wirid-wirid ma'surat dan lainnya. 6 bulan kemudian setelahnya, pindah sel yang lebih luas tetapi masih di borgol, dan aneka siksaan pun mulai berkurang. Dan nikmat terbesar adalah ketika sudah bisa salat seperti biasanya dan menyentuh mushaf. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu. Ikhwati ad-du'at ilallah, Allah menjelaskan dalam surat 47 surat Muhammad ayat 31 ini bahwa sunnatul ibtila pada hakikatnya adalah uji kelayakan siapa dari kita yang memiliki komitmen jihad dalam dakwahnya. Apakah seseorang itu layak dikategorikan sebagai mujahid dakwah ataukah tidak? Apakah seseorang itu memiliki kesabaran yang dengannya ia layak dan laik untuk menapaki pewarisan jalan juang para nabi dan rasul salawatullah alaihim wasallam yang penuh dengan ujian dan cobaan? Bukankah sebagaimana yang diilustrasikan dalam hadis hasan sahih riwayat Ad-Darimi, At-Tirmidzi dan Ahmad, an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu qala su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Sa'ad ibn Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, seraya telah berkata, telah ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu bala'an, siapakah manusia yang paling dahsyat ujian dan cobaannya? Qala al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal yubtala ar-rajulu ala hasbi dinih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, manusia yang paling dahsyat ujian dan cobaannya adalah para anbiya, kemudian orang yang serupa, lalu orang yang serupa. Seseorang itu diuji menurut kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatan zida salabatan, wa in kana fi dinihi riqqatan khuffifa anhu. Jika agamanya kuat, maka cobaannya pun dahsyat. Dan jika agamanya lemah, maka diperinganlah baginya. Wala yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ardi ma lahu khati'ah. Maka cobaan akan selalu menimpa seseorang sehingga ia berjalan di muka bumi dan ia terbebas dari kesalahan. Ikhwati ad-du'at ilallah, kehidupan keseharian seorang da'iyah ilallah dan sunnatul ibtila yang menempa perjalanan dakwah dan perjuangannya adalah nabluwa akhbarakum, proses penulisan dan pencatatan untuk kemudian diperlihatkan dan dipertanggungjawabkan di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu di hari harta dan anak-anak lelaki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.